kenapa kita berharap teman-teman yang hadir hari ini bisa ambil sesuatu dari sesi ini? Apa aja sih memang yang mau kita bahas cakupannya? Betul. Itulah yang kemudian akan kita lihat. Kalau satu-satu sih sebenarnya kita harapkan ya, pertama teman-teman itu melihat point of view secara global worldwide gitu ya, mengenai apa sih MLM secara global, terus bagaimana kemudian kita merujuk ke income potensial tersebut. Global banget nih ya, Benar, seluruh dunia nih ya. benar. Jadi seluruh dunia Ini dulu penting nih. ini kita tahu nih ya. Oke. Dan potensi pendapatannya di yang living Yang apa living, aja? betul banget. Terus apa nih yang terakhir nih Kak Indra kita harapkan? Ya, jadi kita akan bicarakan tentang trust issue. Jadi trust itu ternyata isu yang paling besar mempengaruhi seseorang akan bisa. Karena ternyata walaupun katanya apa tadi percayalah, ternyata semua orang tidak segampang itu untuk percaya. Ada trust isu yang terbit yang sesama partner, mungkin sesama tapi pasti nanti rasa trustnya meningkat semuanya yes, dari semua aspek. betul banget. Nah, ini seperti jasa itu ini. Yes, kita penting tahu ya point of view secara worldwide global supaya bisnis MLM sambil-sambil it's okay gitu kan. Tapi ketika kita mau lihat sebagai helikopter, kita akan lihat dari atas, wow gitu kan, ternyata 10,5 juta warga global main-main ya itu kerja full time sebagai business builder kayak kita, tapi mereka sebagai business builder di MLM 10,5 juta itu full time. Nah, yang part timernya juga ada, itu hampir juta. Jadi artinya sambil menjalankan bisnis MLM, mereka juga mengerjakan pekerjaan lain, bisnis lain, profesi lain. Ini jumlahnya banyak banget loh. Banyak banget loh ini. Dan saya percaya sih dengan angka tersebut, karena memang beberapa tahun yang lalu begitu ketika MLM ini mulai terbit gitu ya, itu pernah ada artikel yang saya baca nih, dia bilang bahwa ini bisnis masa depan loh MLM. Merupakan sesuatu yang emerging bisnis di mana orang kemudian melihat bahwa peluangnya kok gede ya, kok kemudian cara masuknya mudah, banyak hal yang bisa dilakukan dan ternyata bisa berkembang dengan menjalankan bisnis MLM tersebut. Inilah makanya 10,5 juta itu angkanya. Angka nggak pernah bohong. Dan Indri, kalau ini kan kita lihat harga globalnya 10,5. Nah, sebelum pandemi COVID-19, berarti mungkin di bawah tahun 2019 berarti ya. Sekitar 2019, ternyata 69,6 juta orang di Asia itu berbisnis MLM. Di Asia. Semua negara kita, jadi teman-teman sudah bergabung di Living, berarti mungkin masuk di dalam 69,6 itu. Ya kan banyak banget, banyak banget. Jadi ini hal yang serius nih. Ini poin 2. Dan kalau dulu kita bilang bahwa kita harus itu di-enroll, ya kan? 12%-nya di-enroll oleh keluarga. Artinya memang di awal-awal orang-orang akan lebih mudah berbagi dengan seseorang yang dia kenal. Benar banget. Nanti ini akan ngaruh dengan data-data berikutnya di slide berikutnya. Kalau ingin ekspansi bisnisnya, kalau ingin memang berkarir seperti full timers yang 10 juta itu, lingkarannya harus diperluas. Benar banget. Jadi kalau Indri di sini ngomong 34% itu di-enroll oleh teman dan 12 oleh keluarga, itu memang karena awalnya kita pasti sebelum paham kenal banyak orang, inner circle kita apa sih? Itu kan dulu ya, keluarga dekat, kerabat, sahabat, teman kantor, teman arisan, teman pengajian, dan sebagainya. Dan lebih nyaman ya karena kenal sharingnya. Bisnis. Nah, kalau itu menjalankan network marketing dengan benar akan seperti itu. Tapi kan kita butuh percepatan lebih. Dan sekarang adalah zamannya media sosial nih, internet sudah marak di mana-mana. Siapa di sini yang nggak punya Instagram?
Siapa yang nggak punya Facebook? Siapa yang nggak punya X? Pasti punya nih, aku yakin. Boleh absen, boleh Boleh absen. absen. Akun IG-nya apa aja kakak-kakak nih? Oh ya, coba nama akun IG-nya apa? Mungkin nanti kita bisa follow. Iya, karena kenapa kita bertanya, 72% member Yes. MLM yang memanfaatkan media sosial itu dia bisa mencapai 23% penjualan lebih banyak dibandingkan yang belum, yang masih offline, Benar. yang masih via kenalan, Benar. yang masih via tatap muka gitu kan. Kalau mau lebih banyak 23% angka penjualannya, maka gunain deh Nah, media sosial. kayak sekarang saya yang Generation X, wah ngomongin generasi. Baby boomers ya. Saya Generation X aja, saya aktif loh di sosial media. Apalagi teman-teman yang lebih muda dari saya, kayak para milenial ini, dan kemudian ada yang paling baru apa gitu, Ya. yang memang lahir dengan handphone di tangan, gitu kan. Lahir Pasti dengan sudah handphone. bener gape banget ini ngomongin, pasti langsung masuk ke 72% kalau sebagai member MLM. Dan yang pastinya kalau dengan menggunakan media sosial ternyata capaian penjualannya itu bisa 23%. Lebih banyak. Oh. Iya kan? Jadi ini angka yang sangat berarti sih. Betul. Bayangin ya kalau 4.000 OGV, 25%-nya aja akan jadi 5.000 OGV. Yes, benar. Kira-kira seperti itu. Dan 83,87% dari mereka yang sudah menjalankan bisnis MLM, mereka berpendapat ini adalah peluang kerja part-time yang baik. Oke. 83% itu signifikan banget. Benar. Artinya dari 100 orang, 83 orangnya menyatakan oke, ini peluang kerja part-time yang baik. Berarti masih ada keinginan untuk cari second income, third income, fourth income bahkan. Betul. Ya kan? Ya, karena kalau 83,87 ini mungkin dia adalah seorang karyawan yang juga berbisnis MLM gitu kan. Dan dia melihat bahwa memang ada kebebasan waktu mungkin di sini yang diberikan sehingga dia bisa melakukannya di luar jam kantornya atau apapun. Berarti fleksibilitas memilih sumber income berikutnya itu juga penting. Yes. Dan sekarang kan siapa sih nggak punya second income? Iya sih. Kalau cita-citanya banyak, ingin sekolah anaknya lebih bagus dari yang dia pernah alamin, ingin rumah yang dulu 2 kamar mau jadi 4 kamar, ingin liburan yang lebih jauh lagi, ya kan? Jadi nggak ke Depok lagi, nggak ke Bogor lagi gitu ya. Tapi jauhan lagi, geseran dikit. Sepertinya memang kita harus punya opsi-opsi second income tadi sih. Betul banget. Dan ini Dri yang menarik ya, ternyata 89% bisnis builder. Jadi yang statusnya sudah bisnis builder nih. Dia menyadari banget tuh, sosial media ini penting, megang peranan banget. Makanya kalau teman-teman lihat, sudah marak banget ya kalau lihat di sosial media teman-teman yang kemudian punya Instagram, yang bikin adalah Instagram Point-nya. Di Instagram Indonesia. Instagram maksudnya yang di Indonesia, yang di Indonesia. bisnis buildernya pakainya Instagram. Yes. Yang di luar ada yang pakai Facebook, Papi. Oh, masih ada pakai di US tuh masih pada pakai Facebook. Malaysia juga kayaknya masih strong di Facebook. Ada yang member Singapura atau Malaysia boleh share. Kalau teman-teman biasanya apa nih, Instagram atau Facebook atau dua-duanya? Ya kan? Atau ada yang pakai Twitter. Kalau mau grab generasi yang berbeda, kan itu beda genre tuh antara Facebook, IG, sama Twitter. Ya. Ada yang punya tiga-tiganya tapi lebih aktif di salah satu aja misalnya. Tapi kadang-kadang ada tiga-tiganya diaktifkan karena masing-masing punya marketnya sendiri, ya kan? Jadi dia menjangkau segitu banyak potensi member yang bisa dia guide nih, gitu. Nah, ini serunya lagi. 75% member MLM perempuan, ya. Jadi kalau ada yang di luaran mengalami bahwa saya nggak bisa jualan, saya nggak pernah punya pengalaman jualan apapun. Data menunjukkan 75% member MLM perempuan memang nggak pernah memiliki pengalaman dalam penjualan apapun. Artinya ternyata pengalaman berjualan atau pengalaman apapun yang terkait dengan jualan nggak mempengaruhi kesuksesan seseorang ketika dia nama MLM. Betul. Jadi nggak usah takut-takut deh, soalnya pengalaman memang kalau ketemu dengan kita banyak ketemu dengan builder ya. Kalau ditanya, awalnya saya mah ngomong kayak begini mana berani, ngomong di depan sama 3 orang aja gemeteran. Sekarang kita minta bantuan untuk tolong ngomong di depan panggung di depan 100 orang. Udah selesai. Gas. Jadi sebenarnya MLM ini juga sebagai sekolah
sekolah kehidupan loh, ya kan? Begitu kita mengatakan kita sign kontrak, oke saya bergabung dengan yang living, tapi saya takut, cuma saya mau belajar. Dan kemudian ilmu itu timbul loh, masuk loh, karena perlahan akan diasah kemampuan produknya. Dengan kita pede dengan produk, kita mampu berbicara. Yes. Dengan kemudian kita punya pengalaman, kita berani bercerita. Betul. Dan akhirnya keasah tuh ilmu komunikasi, ilmu bikin PPT, ilmu bikin Canva, ya kan? Asal ilmu berjualan. Jadi kita ini kayak universitas kehidupan. Dan akhirnya tercapai loh peningkatan diri, ya kan? Yes, dan itu biasanya disadarinya ketika pada suatu hari ya kan, ketika ditanya atau tampil depan orang banyak, aku adalah orang yang berbeda dibandingkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ketika aku baru bergabung dengan yang living. Iya, benar nggak Kak Ainul? Benar ya Kak Ainul? Atau Kak Maxim nih, ada nggak pengalaman kemudian yang iya sih dulu saya nggak berani begini, sekarang saya berani gitu. Mungkin teman-teman bisa share ya, kalau mau share silakan tulis di kolom komentar, banyak pasti saya yakin. Yes, ditunggu ya komennya. Sambil kita menunggu, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita nggak bisa buka komen ya tadi. Gimana sih? Ada di mana letaknya kok? Komennya ada di slide di TV. Oh, nah ini masih nih General Network Marketing Statistik. Nah ini apa nih maksudnya pertama nih? Jadi ketika kita bicara angka-angka di slide berikutnya itu, maka angka-angka ini akan menunjukkan bahwa secara global ya produk yang dipasarkan dengan sistem MLM itu ada 6 kategori ini. Oke. Nah, kategori yang merupakan pangsa pasar terbesar ternyata adalah kategori wellness. Jadi dari hampir 30 tahun yang lalu ya, industri ini masuk ke Indonesia, itu kategori wellness ini udah dicari orang. Semua orang mau sehat, mau cakep, mau fit gitu ya. Ini 35,6%. Ya kan? Kalau kita lihat di sebelahnya itu ada household goods. Ini 11,5% aja. Tapi di kategori ketiga itu kosmetik. Ini juga di angka 30%an. Nah di paling ujung itu ada food kategorinya itu 31%. Yang lain ada finansial 6% dan clothing 6%. Kalau melihat angka-angka ini, ya kan, yang living banget nggak sih? Yang masuk wellness, household goods, dan kosmetik. Ya betul. Iya, aku baru relate-in itu 3 hal itu. Iya ya. Jadi kalau secara global aja kategori ini udah sesuai dengan core produknya yang living sendiri, artinya yang living patut nggak sih dipertimbangkan untuk menjadi salah satu wadah melakukan bisnis. Berarti ini teman-teman sebenarnya udah salah banget untuk berada di yang living. Pertama, awareness itu ternyata pasar yang terbuka lebar. Kalau kita lihat ya 35,6. Terus ternyata juga lo 11,5 masuk ke kategori yang medium lah ya, besar juga cukup di sini. Kosmetik kita ada ya. Kita punya ya. Kita punya skincare. Skincare-nya kita punya ya. Include skincare. Nah, kan berarti apalagi kalau kita lihat perkembangan makin ke sini, wellness itu semakin dipikirkan orang karena sekarang orang lebih aware gitu kan, makanannya dijaga, ternyata well-being itu bahwa menjaga kesehatan itu penting di dalam kehidupan dan itu semakin disadari, semakin lagi terbesar peluangnya buat teman-teman untuk menjalankan yang living-nya. Jadi ini penting juga kita pahamin untuk kemudian menentukan pola edukasi yang ada di tim kita masing-masing. Nah, gimana tuh? Jadi ketika kita paham bahwa yang living menyediakan produk-produk terkait wellness, household goods, kosmetik, ya kan, maka pola edukasi kita nanti akan relate dengan siapa yang ada di tim kita. Demografisnya, ibu-ibu kah, mama-mama muda kah, atau mbak-mbak kantor kah, gitu kan. Jadi ini semua akan relate dengan nanti pola edukasi. Artinya kita perlu paham ini, siapa yang ada di tim kita, biar kita nggak capek-capek edukasi nih, udah siapin bahan, udah siapin waktu, bikin materi, siapin Zoom-nya gitu kan, ternyata yang hadir antusiasmenya tidak sesuai harapan kita misalnya. Nah, boleh kita nanti cek lagi apakah materi edukasi saya udah sesuai dengan tim saya atau komunitas baru yang ingin saya
reach ya, approach supaya kemudian mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Benar. Mm. Dan kalau kita katakan di sini wellness itu selain tidak hanya oil, tapi kita juga ada kategori Ningxia Red, ada juga belum kolagen ya, Yes. dan itu adalah semua produk consumption gitu, Betul. dikonsumsi habis, itu seharusnya juga bisa sebagai alat promosi dan ajang kita untuk mengembangkan jaringan. Jadi kebayangnya teman-teman, karena wellness ini tinggi ternyata ya share-nya, kalau kita kemudian menciptakan kaki Ningxia Red, jadi memang kita punya satu kaki yang semuanya pengguna Ningxia Red, yang pasti setiap bulan pasti order 2 box, yang pasti sudah tutup 100 PV-nya, dan itu rutin pasti akan dibeli karena habis dikonsumsi. Jadi secara amannya si OGV terbentuk itu aman banget gitu kan. Dan tinggal nambahin aja nih kayak itu melalui edukasi tadi. Stabilitas OGV ya. Jadi Ningxia ini kita mau bahas apa sih? Kesehatan, kita mau bahas bagaimana caranya anak-anak bisa tetap mendapatkan asupan nutrisi antioksidan dari Ningxia walaupun mereka berkurang begitu suka buah dan sayur. Bagaimana caranya menyertakan Ningxia dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang aktif lifestyle ya, tapi nggak sempat ngejus lagi gitu kan, bawa Ningxia kemana-mana bisa banget yang saset ya kan. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita paham komunitas kita, Papi. Betul. Nah, kalau kita lihat nih kayak Pak Maxim nih, Pak Maxim ya, dia pernah lo jualan sanitary napkin. Itu kan berarti masuk ke household good ya. Untuk kuliah ya. Oh, keren banget beliau ini. Dia entrepreneur, jual air dan bisnis coach, kayaknya segalanya sudah diraih nih sama Pak Maxim. Dia juga super user loh. Nah, waduh, mau buka booth lagi. Kita ucapkan semoga booth-nya nanti sukses nih Pak Maxim ya. Aku udah tadi Pak sama Kak ngomong berubah-ubah. Selamat Pak Maxim. Selamat. Oke, terus selanjutnya kita setelah melihat produk market share, kita mau tahu sih kontribusi dari regional nih, kalau sales dari direct selling itu seperti apa? Grafik yang menunjukkan bahwa belahan bumi ini ada yang namanya Afrika dan Middle East, Amerika, Europe, dan Asia Pasifik. Jadi ini benua-benua di mana sudah ada MLM company di sana berdiri. Nah, ini angka yang menarik banget karena ternyata kita berada di region Asia Pasifik, di mana kontribusi penjualan MLM terbesar itu kita menjadi bagian dari Asia Pasifik. 41%. Wow, 50%. Pengertian biru memang hampir separuh ya. Saingan kita adalah Amerika yang 38 di bawah yang living Indonesia, kan kita bagian dari APEC ini kan, si Asia Pasifik. Berarti teman-teman di sini turut berbangga ya, pasti harus berbangga karena sudah menjadi mengembangkan Asia Pasifik sedemikian besarnya. Ini adalah sepak terjalannya teman-teman juga nih kalau kita lihat ya kan, kontribusinya di sana. Dan dengan data sedemikian kita bisa lihat juga effortnya kantor global headquarter terhadap region Asia Pasifik di mana yang Livin berada. Jadi produk-produk yang disediakan, promo-promo yang diselenggarakan, challenge yang saat ini yang Thailand ya diselenggarakan, itu semua untuk mensupport perkembangan bisnis di Asia Pasifik. Lebih spesifik lagi di Indonesia tentunya. Kita ada kesayangan nggak sih? Bisa dibilang begitu. Efek ini disayang deh, pokoknya dan termasuk kita. Ini market yang disayang ya oleh kantor global. Yo, jadi kita sama-sama nih, kita harus geser yang lainnya sehingga porsi kita makin besar. Makanya digeser grafiknya sehingga persentase kita bisa lagi. Dan kita semakin disayang lagi nantinya, itu ya kan. Nah, terus selanjutnya setelah kita melihat kontribusi penjualan, kita lihat ini secara sales force-nya sekali lagi. Pelaku bisnisnya. Nah ini teman-teman nih. Iya, kakak-kakak semua adalah bagian dari 67,6 di Asia. Jadi ini angka nggak main-main ya kan. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah, bahkan Amerika itu nggak nyampe 30 juta, Europe 12 jutaan, dan Afrika serta Middle East itu 4 jutaan, hampir 5 juta. Jadi terlepas
dari jumlah penduduk yang sangat luas lagi untuk kemudian berkembang sebagai pelaku bisnis di MLM. Benar banget. Jadi kalau kita lihat si gambar orang itu yang 7,6 miliar, itu tuh kayaknya Pak Maxim tuh, ya kan satu. Terus di Muka Unisa satu tuh ada tuh di situ ya. Iya. Dan teman-teman lain di sini juga ada semuanya di situ. Wah gila sih ini data memang nggak main-main dan kita terbukti bahwa kita ada di bagian di region yang sales force-nya terbesar. Dan kita mengerucut ke Sabang sama Merauke. Tapi nyadar nggak sih teman-teman, nyadar nggak sih bahwa ini Tiga sangat tahu ada terutama dulu kan Papua itu cuma satu provinsi ya, Pemekaran ada kayaknya 4 atau 5 provinsi deh di Papua itu. Papua sendiri nambah. Terus Gorontalo itu dulu jadi satu sama Sulawesi Utara, sekarang provinsi sendiri. Kayaknya ada provinsi baru lagi juga di Kalimantan ya. Gila sih ya perkembangan demografi di Indonesia ini ya, bahwa ternyata dari 24 tahun sekarang menjadi 38. Nah, ini nanti ngaruh dengan data berikutnya, yaitu walaupun ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta, ya, dan penduduknya 270 juta, nah 48 juta penduduk paling banyak itu adanya di Jawa Barat. Oh, berarti padat banget di Jawa Barat ya. Jawa Barat, halo, ada dari Jawa Barat nggak? Boleh ketikin kotanya ya. Jawa Barat, kita maksudnya bukan Jawa Barat, Jakarta ya. Ini Jakarta. Daerah. Udah nggak khusus, apa sih? Daerah ibu, DKJ. Oh, hampir ya. Hampir ya, nanti kalau sudah daerah khusus Jakarta. Bukan ibu kota lagi kita. Ibu kotanya pindah ke Nah, teman-teman kalau melihat kita ada 270 juta penduduk, ya kan? Sabang sampai Merauke. Coba kalau aku tanya ke Kak Idri deh, yang bergabung atau membernya yang living itu ada berapa sih? Kayaknya baru ratus ribu kan? 100-200 ya kalau nggak salah. Data terakhir sih. Yang aku tahu 400 ribuan ada ya? Ada sampai segitu? Ada. 400 ribu, oke. Coba berapa persen dari 270 juta? 400 ribu itu. Kecil banget. Kecil banget kan? Berarti potensinya sudah tadi kita lihat wellness paling gede, terus kita pengembangannya di Asia Pasifik juga paling bagus, secara sales force-nya juga tinggi. Ini nggak sampai berapa persen loh yang baru bergabung di Young Living, dan berarti kesempatannya lebih besar lagi buat teman-teman di sana. Jadi kita mau nunjukin bahwa peluangnya masih sangat besar, betul, kemungkinannya masih sangat luas, dan kakak-kakak semua udah ada bersama Young Living yang nanti memperluas angka ini dan menambah jumlah ini lebih banyak lagi. Dan di hari ini teman-teman aware, oh ternyata 48 juta itu ada di Jawa Barat. Nah, kakak Ruri di Cibinong ada di Jawa Barat. Ruri, halo. Nah kan berarti kan kebayang dong, di daerah lain itu berarti masih sepi banget. Ya, coba keluar deh dari Jawa Barat dikit. Jadi kalau yang bilang, aduh semua orang udah pakai Young Living, mungkin masih nanya di seputaran Jawa Barat nih. Iya. Ya kan? Nah coba deh kita cari, makanya itu fungsinya sosial media, promosi kita, Instagram kita yang tersebar itu bisa sampai kemana-mana kan dilihatnya. Dari Sabang sampai Merauke. Dan selanjutnya nih, produk-produknya sekali lagi. 65% itu wellness, teman-teman. Produk kita masuk ke dalam kategori ini. Ya, sisanya 21% itu personal care, tadi kayak produknya Kak Maxim. Terus sisanya ada makanan, bikin minuman, pakaian, itu pasti kecil sekali. Ya, cuma 65%, lebih dari 50% itu wellness. Jadi artinya orang apapun kondisinya, masih mengupayakan dia tetap fit, dia tetap sehat, dia tetap bugar, dia tetap mau naik level dari status kesehatannya yang sekarang. Dan itu yang living banget. Dan itu yang lebih banget natural product gitu ya, dan tidak mengandung racun-racun seperti racun kimia seperti kebanyakan produk di luar sana gitu ya. Apalagi household-nya kita yang keren banget. Nah ya teman-teman mulai berpikir nih gitu, ternyata peluangnya gede loh gitu. Terus selanjutnya apa nih Kak itu? Nah, dan kalau kita ngomong tentang belanja ya, berapa banyak yang dibelanjakan orang-orang tahun 2021 aja itu ada 8,7 juta member MLM di Indonesia dengan spendingnya 12,2 triliun.
angkanya nggak main-main ya, triliun. Jadi ini diakumulasi sepanjang 2021. Artinya orang-orang akan tetap ketika dia paham bahwa produknya oke, produknya berfungsi sesuai dengan masalahnya dia mendapatkan solusi, bahwa produknya memang bermanfaat, terbukti gitu kan, semua orang di rumah merasakan manfaatnya, orang-orang nggak akan segan untuk membeli lagi dan lagi gitu. Betul. Mm-mm. Dan ini, wah memang ya, seorang coach pertanyaannya beda. 12,2 T itu wallet size punya YL berapa? Nah, terus tanya lagi dong, saya home bisnis dua biaya Indonesia berapa? Nah, ini sih sebenarnya ada hal-hal yang kita off the record ya, jadi Iya. mungkin nanti bisa kita sampaikan bisa sih. 12,2 T itu wallet size punya YL berapa? Yang misalkan ya ada di top MLM company di negara kita. Berapanya segitu ya, Pak Masih. Keren banget loh dia pertanyaannya bikin kita pusing. Cowok tuh logik banget ya, kalau cowok tuh ngayanya udah angka. Pasti langsung dia, karena dia hadir kan, karena Yes. ngomongnya bisnis kita di sini. Oke, selanjutnya kita lihat apa nih? Nah, itu kan tadi kita sudah bahas mengenai secara helikopter view-nya apa sih sebenarnya network marketing dari dunia akhirnya kita merujuk ke Indonesia. Nah, ini seperti pembahasan di awal, potensi pendapatan. Ini sih penting banget ya, Kak Indri, karena memang benar seseorang itu masuk ke dalam multi level marketing atau direct selling pertama kebanyakan rata-rata tertarik sama produknya dulu. Yes. Ya kan? Dan akhirnya kita secara yang sudah menjadi brand partner pasti secara PD akan promosiin produknya dulu nih, ya kan? Tapi sebenarnya ada hal lain lagi yang bisa kita promosikan selain produk, yaitu potensi pendapatan, potensi bisnisnya di Young Living ini apa sih? Karena itu juga menjual. Karena kita tidak tahu loh di depan sana orang yang ketemu dengan kita, potensi orang yang ketemu dengan kita, ternyata sebenarnya gue nyari peluang bisnis loh, gue nyari part time loh, nyari pendapatan tambahan di luar saya sebagai karyawan, atau saya benar-benar barusan kemarin di PHK misalnya atau pensiun dan saya butuh pendapatan nih untuk mengisi. Nah, sebenarnya kan ada potensi yang bisa dihasilkan yang living dan itu bisa dijual. Nah, yang paling simpel nih ya, mamah-mamah muda sekalian yang ada di rumah, yang kemudian ternyata ini oilnya bagus banget, ini oilnya anakku cocok banget, suamiku cocok banget, aku cocok banget, tapi nggak mau ganggu belanja dapur misalnya. Akhirnya ya udah deh, aku mulai kenalin produknya supaya aku bisa beli oil lagi bulan depannya dengan income yang aku dapatkan dari memperkenalkan produk. Sesederhana itu kan awalnya, kebanyakan yang iya boleh ketik iya loh di kolom chat, kita mau tahu banget. Benar, pengen tahu apa sih pengalamannya gitu ya Kak. Kak Maxim ini pertama kali kok seorang pria dia sudah menjadi bisnis coach, kok tertarik dengan yang living sampai tadi dia bilang yang living emang super. Jadi Kak Ainu bilang iya dong. Nah, dulu pertama kali join gitu. Coba boleh ya. Istri ya duluan. Oh, istri ya duluan. Oke. Di ini. Dikecotin aja lah airnya. Sampai itu kotor air akhirnya masuk deh ke sana itu ya. Nah, itu ada istri duluan. Nah, mungkin teman lain boleh komentar kira-kira apa sih kemudian awal-awal tertarik bergabung di sambil tunggu lagi ke ini kita mengutip majalah internasional online ya dari websitenya Forbes. Itu ternyata kalau kita ngerasa beneran nggak sih industri ini tuh hal yang serius, beneran nggak sih ini majalah internasional sekelas Forbes aja itu berkali-kali membahas di artikelnya ya oleh berbagai kontributor yang keren-keren ya. Yang pertama, emang benar MLM itu adalah kata-kata yang penuh negativity, ini dibahas sama dia. Terus ada yang pernah bikin juga di artikel Forbes juga, ada nggak ya, kamu mau nggak ya bergabung di company MLM untuk pendapatan setelah pensiun? Ini diulas ya kan, artinya ini opsi.
Tapi kenapa harus ditunggu sampai pensiun gitu? Pertanyaan dari aku gitu. Nah, kemudian ada artikel juga yang membahas tentang memahami secara gamblang dunia MLM lebih jelas. Nanti teman-teman boleh ya browsing cari judul-judul ini dan dibahas juga MLM ini ternyata baik-baik aja. Ya kan, industrinya oke-oke aja. Tapi jika dikelola oleh tangan-tangan yang salah, ini jadinya malah cenderung jadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan, betul. Jadi ini tentang ini loh, stigma. Kakak-kakak semua, siapa sih yang dulu pano sama MLM? Ya. Saya salah satunya, beneran. Saya juga. Iya kan? Saya ini dulu kerja di pharmaceutical industry. Dulu saya orang pabrik saya, terus MLM apa males gitu. Iya, aduh, ini beneran gue bakal berkarir di industri MLM. Gue kan apoteker dulu, aku mikir gitu Pak. Aku dulu pernah ditawarin pun di MLM dan pernah bergabung beberapa MLM dan memang ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang apa sih lo kok maksa banget? Apa sih kok gue ditarget banget? Kenapa sih gue harus ikut meeting tiap Sabtu? Itu kan saatnya gue pergi-pergi kayak gitu. Nah, seperti itu tuh yang akhirnya begitu teman yang hati yang nawarkan saya telepon, reject. Mungkin ada ya yang mengalami hal sama. Karena waktu itu stigma MLM memang sebegitunya gitu loh. Ternyata yang terjadi adalah apapun industrinya, yang namanya orang bad people atau menyalahgunakan ya profesinya, industri apapun itu ada. Pasti. Jadi nggak cuma di MLM. Apa ya? Apapun industrinya, aku takut nih menyebut industrinya. Tapi apapun industrinya itu selalu ada bad people-nya. Iya betul. Ya kan? Di bank, di pemerintahan. Oknum itu pasti selalu ada. Selalu ada oknum. Selalu ada Jadi oknum. kakak-kakak nggak usah takut selagi melakukannya dengan benar, sesuai ruang komplain, tidak menyalahi conduct and compliance, ya kan? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi intinya dari slide ini kita mau cerita bahwa majalah sekelas Forbes itu dia sudah membahas mengenai MLM dari tahun 2012 ya kalau kita lihat ya. Yes. Dari tahun dulu-dulu tuh juga dia kayaknya pas lagi yang 2012 yang bawah nih yang multi level marketing ide orang atas kiri. Itu is MLM a bad word itu kayak awal-awal orang mulai gitu banget ya, mulai hype-nya mulai naik nih. Jadi dia menerbitkan ini dan akhirnya sampai apakah pas untuk retirement income dan gitu ya. Jadi benar-benar MLM ini bukan sesuatu yang kalau kita sekarang yang bukan sesuatu yang barang baru gitu loh. Benda apa sih itu udah bukan lagi, dan sekarang memang terbukti ya teman-teman di sini menjalankan. Kita sudah lihat tadi beberapa demografinya, data-data yang diterbitkan, dan itu kita ya semakin yakin bahwa memang MLM ini luar biasa loh. Dan khusus tentang yang living, saya pernah baca kutipan interview dengan Gary Young. Apa katanya? Jadi ada reporter yang bertanya kepada Gary Young, kenapa bentuk bisnis yang dipilih adalah MLM? Karena di Amerika itu ada banyak opsi kan? Iya betul. Jadi beliau membandingkan antara kalau kita masuk ke toko nih, ya kan, ke outlet farmasi gitu, di rak-rak itu kan dipajang produknya. Bayangkan ada satu lavender yang harganya 30.000. Di sebelahnya ada lavender yang living. Berapa sih harga lavender yang living? Ya kan, ada di sebelahnya. Terus sebagai konsumen nih, itu alam sadar kita loh, bukan alam bawah sadar, alam sadar kita akan nge-grab yang 50.000, ya kan? Maka lavender yang living akan berdiri aja diam di situ. Bye-bye. Kamu harganya kok high end ya? Saya pilih ini deh, gitu. Kita akan pilih yang 50.000. Ya kan? Naturally happens. Nah, makanya kita butuh, ya Gary butuh seorang menjelaskan apa bedanya. Kenapa seru? Karena ternyata orang tua saya sudah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk kemudian saya menjadi karyawan. Emang benar 16 tahun ya? Pas tadi aku baca SD 6 tahun. SD 6 tahun. Itu nggak 3 tahun. Loh ya? Iya juga ya. TK kan dibayar ya. Terus SMA 3 tahun. Itu udah 12 tahun. Terus kuliah 4 tahun. 4 tahun. Oh iya benar 4 tahun. Belum kalau yang kita kuliahnya nggak lulus bisa 9 tahun. Belum yang harus profesi. Belum kalau ngambil S2. Belum yang S2, ya kan?
Gede ya ternyata modal. Nah, ini kalau kita ngomong sebagai karyawan, modal apa sih gitu kan? Iya. Modal kita nih sebagai karyawan, sebelumnya kita mengenyam pendidikan sedemikian lama, itu adalah investasi buat orang tua kita. Nah, sekarang tanya ke orang tuanya, investasinya balik nggak tuh? Kita nyekolahin anaknya sekian lama, berapa duit dikeluarin kan gitu. Nah, ini sih, nah, mungkin kita merelate dengan kita. Sekarang teman-teman di sini harus merelate dengan anaknya teman-teman di rumah nih. Punya berapa anak, berapa sih sekolahnya, kan sekarang makin mahal. Anak tuh apa kabarnya tuh? Iya, anakku Biasa kabarnya lah. adalah karena dia kinestetik, ya kan, dia butuh ketemu orang. Jadi sejak umur 2 tahun udah masuk playgroup, tidak nangis Makilah. sih. Di luar 16 tahun loh. 12 6 tahun pendidikan ada lagi. Dan Dari itu 2 tahun. biayanya serius gitu kan, karena ya kita sebagai orang tua kan berusaha serius ya. Kakak gimana? Gimana? Boleh lo Boleh ya? ditumpahkan di sini semuanya. Nah, sedangkan kalau jadi pebisnis, semakin kalau modalnya kecil gitu kan, untungnya ya sesuai apa namanya persentasenya Sesuai dengan modal yang dikeluarkan ya. Makin besar modalnya, kemungkinan mendapat untung yang lebih besar juga Oh iya, sangat iya. mungkin. Jadi misalnya pebisnis itu misalnya dia tukang bakso keliling, sama dia buka restoran bakso. 10 cabang, Oh, ya 10 kan? cabang. Tentunya udah beda kan modalnya, Beda. berlipat ganda kan. Karyawannya lah, lokasinya lah, apanya lah. Kan? Terus harga ketika dia masih di gerobak dengan ketika udah di outlet gitu, Betul. udah beda dong. Itu sih pebisnis. Nah, kalau MLM atau yang bisnis builder ya di sini yang kita omongin ya. Business builder, please correct me if I'm wrong ya kakak-kakak ya. Jadi ketika melakukan bisnis di MLM, itu tidak perlu ada stok kayak gudang gitu kan. Jadi kalau kayak tadi bisnis bakso harus belanja, ya kan, harus stok tepung, harus stok daging, sayur, mie-nya, kaldunya harus di stok semuanya. Jadi kita nggak perlu nyetok. Terus nggak perlu karyawan. Karyawan yang living yang akan melakukan beberapa pekerjaan dari sisi company. Kemudian dia harus fokus, semuanya harus fokus, karyawan, pebisnis, bisnis builder, MLM juga harus fokus. Nah, jadi bisa dikatakan modalnya relatif kecil dan rendah, tapi ketika dia fokus, kemudian melakukan duplikasi, melakukan edukasi, barulah kemudian dia bisa up rank dan mendapatkan income yang lebih besar. Betul. Dan mungkin buat teman-teman di sini dulu waktu bergabung di Young Living itu dengan apa nih? Apakah membeli PEP atau apa? PEP berapa sih? Itu kayak modal awal kita aja kan sebenarnya. Modal mempunyai bisnis gitu kan. PEP itu 2,3 ya? Iya. Ya kan? 2,3 cuman mendapatkan produk yang seharga sebenarnya PEP itu kalau dihitung produknya bisa lebih dari 2,3. Maka kita kan bilang itu adalah produk terbaik kita ya, harga terbaik kita itu adalah PEP. Ya, jadi bayangkan dengan harga, dengan modal 2,3 teman-teman sudah sebenarnya punya kesempatan, ini gue kembangin nggak ya jadi bisnis atau gue mau diem-diem aja. Gue punya kuncinya sih kalau mau gue kembangin. Mau gue diemin dulu, mau gue lihat-lihat, atau gue pakai produk aja, atau langsung mau ngebut gitu. Yes, jadi benar-benar ini nanti dipengaruhi oleh banyak hal ya keputusan itu ya. Yes, betul banget. Dan kita berdua ngeliat dari sisi karyawan. Kakak-kakak ngeliat dari kolom kanan, kita ngeliat dari kolom kiri. Nah, selanjutnya dari bensin. Nah, biaya operasional nih. Kita nih transportasi, lo tadi bayar bensin, parkir gitu kan nih kita ya. Terus makan siang tadi, kita belum pesan makan siang loh, Dri. Aku udah, maaf. Oh, kamu udah ya? Nah, keluar duit kan tadi makan siang. Oh, ya itu biaya operasional kita tuh, Dri. Nah, sementara kok pebisnis, nah ini dia tadi nih. Tadi kok dia bisnisnya punya restoran bakso kan berarti sewa tempat untuk jualan baksonya itu. Kasih punya pegawai dong, listrik dibayar, air dibayar, cuci piring kan? Perlengkapan kantornya dia ya kayak piringnya, garpu, sendok, apapun itu gitu, alat tulis dan sebagainya, itu biaya operasional harian yang pasti gede banget itu, ya. gitu kan. Nah, kalau teman-teman sebagai bisnis builder yang living, biaya operasionalnya. benar.
mirip-mirip transportasi, tapi kan kalau butuh ketemu orang aja dia keluar, misalnya bosan di rumah dia mau sambil ngopi-ngopi deh gitu, pergi ada transportasi, makan juga kan bisa masak sendiri di rumah, atau milih misalnya ketemuan sama builder lainnya, ketemu di suatu kafe atau restoran, timbullah di situ biaya operasional. Yes. Dan Kita lihat baris berikutnya itu, setelah kita bahas biaya operasional, resiko. kita sebagai karyawan kita stabil dong, tapi pendapatan terbatas. Dengan increment sesuai inflasi ya, Yes, setiap tahunnya. betul. Cuma tiap bulan dapat pasti Ya. gitu. Sedangkan pebisnis resikonya sangat tinggi. Benar banget, ya kan? Karena ada hubungan dengan karyawan, kan kita harus tahu juga nih karyawannya gimana, peraturan pemerintah mengenai UMR bagaimana, ini apa, ada resiko-resiko seperti itu tinggi lah. Belum ada nanti kecelakaan kerja lah, apalah gitu ya. Iya, benar banget. Dan MLM bisnis juga tuh juga relatif rendah resikonya. Iya. Iya, rendah. Kalau kita ngomongin tadi sama modal investasi, tadi Indri sempat bilangnya kita, dan Kondak juga mengatakan bahwa sebaiknya teman-teman itu 70% dari produknya habis terjual atau terpakai dahulu baru kemudian beli lagi. Yes. Jadi jangan, karena banyak juga yang kemudian mengejar challenge atau kemudian mengejar OGV, belanja deh itu sampai berapa ratus PV, bahkan sampai 1000 PV atau bahkan lebih, karena mengejar suatu poin, karena mengejar suatu challenge, akhirnya bingung mau diapain ini produk segini banyak. Nah, kan itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan arahan dari kita. Kalau teman-teman mengikuti 70% itu, resikonya sama modal investasinya ini akan rendah. Gitu sih. Ya, Kak Hendri. Benar banget. Dan kalau kita tadi ngomong modal yang rendah ya di industri MLM, PEP yang harganya 2,3 juta dibeli oleh brand partner baru itu actual value-nya itu 3,7 juta sebenarnya. Jadi emang dirancang sedemikian rupa gimana caranya brand partner baru bisa explore ya 10 oil itu disediakan juga tools untuk DIY-nya dan fisiknya di dalam paket PEP itu, Papi. Oh ya, ini Bapak coach, bisnis coach kita memberikan penjelasan yang rinci banget gitu ya. Luar biasa, thank you loh Pak Maxing gitu ya. Dan terus dia juga ngasih contoh Francis Fuller. Dia tahu loh data-data Francis Fuller ini gitu. Dan Kak Lita dari Surabaya, dia ketawa, siapa tuh maksudnya yang mana nih Kak Lisa? Aku lupa tadi pas aku ngomong apa itu, dia bilang siapa tuh. Oh, dia tahu dari sini nih. Oke. Selanjutnya nih, setelah resiko, kita lihat apa lagi nih, Kak Indri? Skill, ya kan? Kemampuan sebagai karyawan aja kalau menjadi karyawan, gitu kan? Ya, Kak Indri kebetulan kemampuannya dia gapai banget mengenai kimia-kimiaan. Jadi dia tahu tuh kalau ditanya oil tuh apa isinya, dia tahu. Dan sekarang dia juga memahami bisnisnya yang lebih banget. Jadi pasti memang Kak Indri bagian memberikan materi terkait bisnis. Dan Papi yang punya background sales gitu kan, terus dikurungin ke Kondak, jadi dia paham dunia sales seperti apa, dia punya empati, ya kan, sebagai orang atau staff yang mengurus Kondak, dia tetap punya empati, memahami di lapangan kondisi seperti apa, gitu ya. Sedangkan pebisnis, ya yang diharapkan kemampuan berbisnis harus tahan banting, ya diterpa topan badai, kondisi bisnis sedang seperti apa, up and down itu harus siap. Lagi sepi, dagangan baksonya tadi itu tetap harus bayar gaji karyawan, ya kan? Berarti dia harus punya saving. Dan pasti juga dia punya strategi-strategi yang udah secara dalam dia pelajari untuk seperti ini, dan harus bertahan, harus gimana dan sebagainya, itu dia harus dimiliki seorang pebisnis. Nah, sedangkan MLM Business Builder itu skill utama yang harus dimiliki adalah kemampuan terhubung dengan orang lain, connecting, karena direct selling, multi level marketing ya. Jadi memang kebutuhan atau kemampuan people person atau personal skill itu penting gitu ya. Walaupun itu sebenarnya pada saatnya bisa timbul sendiri, kayak tadi kita lihat ya, para ibu-ibu ini yang ternyata kok bisa ya jualan, ternyata gue bisa ngomong di depan 1000 orang sekalipun gitu. Karena itu akan berkembang sih kemampuan ini.
Yes, setuju. Nah, waktu sebagai karyawan termasuk perjalanan pulang dan pergi, Kenapa sih kita 12? Lama sekali kita ini bekerja. berangkat dari rumah jam berapa, nyampe rumah jam berapa, Enggak terima loh saya. Itu apaan jam kerja? tuh, tapi pulang dan perginya. Oh ya, Ah, sama-sama benar. Dari melangkahkan kaki keluar pagar Tapi sih sampai enak kembali. dari Jakarta Timur pinggir situ gitu kan. Teman-teman kita ada yang di Depok, ada yang di Oh, Bogor, benar. Kak Devi itu di dari Tangerang ya. ya kan. Benar. Bisa 12 jam sih. Nah, per hari. Sedangkan pebisnis kalau nggak kerja ya nggak dibayar. Iyalah, dia mau leha-leha, lo bisnisnya mau kemana? Nah, jadi harus 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 ada aktivitasnya baru dia dibayar. Sedangkan ML Business Builder punya kebebasan waktu dan Yes. bisa cenderung mengatur prioritas sehingga menghemat waktu malah. Benar. Jadi misalnya kayak, oh anak-anak pagi-pagi harus berangkat sekolah, aku harus nyiapin. Ya itu adalah waktu untuk anak-anak. Tapi sepanjang setelah pulang dari anak-anak kan punya waktu. Atau pas nunggu anak-anak pulang sekolah di sekolahannya, Iya. bisa juga berhubung dengan para guru di sana atau orang tua murid lainnya. Ya kan bisa menjadi prospek juga. Iya. Jadi anytime sih sebenarnya kalau seorang direct seller itu seharusnya bisa memanfaatkan peluang. Waktunya dia yang atur. Dia Ya kan? atur. Kalau kita kan waktu kita diatur oleh kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Yes. Bisa kan kita ikut itu. Benar. Selanjutnya apa nih? Kemungkinan untuk mencapai impian. Kamu rendah dari Iya. Iya, nggak boleh muluk-muluk impiannya. Cuma kan mungkin kita punya second income kan, who knows loh kan gitu ya. Ya, dan relatif sesuai ya dengan kesuksesan berbisnisnya. Kalau pebisnis, sedangkan ML Business Builder, kakak-kakak yang tentuin mau sebatas mana, ya kan? Mau standarnya siapa? Tadi ada yang bahas Ibu Francis Fuller. Standarnya mau Francis Fuller bisa banget. Atau standarnya mau nggak kayak Francis Fuller, kayak yang lain bisa banget juga. Jadi kita yang tentuin mau seperti apa, impian seperti apa, baru tentukan jalannya. Jadi ini kok saya masuk dari sisi kondak bahwa kemungkinan untuk mencapai impian itu sangat tinggi, itu bisa banget terjadi kalau kita kemudian benar-benar komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap pekerjaan, kita mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan kaki-kaki kita ya, build leader dan sebagainya. Ini bisa sangat tinggi memang. Ya, tapi kalau kita kemudian jadi benar-benar sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau kita ngerjakannya cuma sampai A sampai B, ya dapatnya sampai B aja. Tapi kalau kita kemudian usahanya sampai Z, ya ini bisa menjadi sangat tinggi. Nah, sedangkan kita karyawan, kita mau sampai Z gitu kan. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa income kita hanya membolehkan lu sampai L, men. L, men, tadi L, men. Wah, kok kamu curhat di sini? Ya curhat kok. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, benar-benar. Ini kakak-kakak pasti sering ngalamin ya di luaran ya. Jadi kita mesti mampu menjelaskan bahwa MLM sangat berbeda dengan skema piramida. Ya, arisan lah. Ya kan, karena MLM sekali lagi itu metode berjualan, ya kan, metode pemasaran, ya kan, di mana kakak-kakak mempunyai pengalaman menggunakan produknya, kemudian sharing, dan akhirnya lanjut, kemudian terjadi proses penjualan berikutnya dengan orang yang baru, ya kan. Nah, skema piramida itu sangat jelas, mereka nggak punya produk. Sistemnya setor uang sekian, dapat sekian kali lebih banyak. Itu udah pasti dia skema piramida Ponzi, ya. Dan mereka hanya dapat income. Kalau saya ajak papi, saya dapat income. Iya, kalau saya mengenal papi nyetor 5 juta misalnya, maka saya akan dapat income, akan dapat bonus. Saat saya nggak melakukan apa-apa, maka saya nggak akan dapat apa-apa. Bahkan bisa lebih tinggi dari 5 juta kali ya, karena sign up fee-nya bisa sangat tinggi loh. Betul. Karena disitulah share pendapatan komisi didapatkan. Ya kan, tadi saya nggak mau segamblang itu, tapi papi udah ungkap, iya sayain aja bahwa iya kadang nggak masuk akal gitu. Dengan dia setor 5 juta, saya bisa dapat 10 juta loh, ini uangnya dari mana gitu kan. Itu udah pasti skema piramida. Betul. Ya kan, nggak ada produknya, mainnya setor-setoran. Berarti legal nggak tuh? Udah pasti nggak legal, ya kan, karena negara ini NKRI
melindungi agar rakyatnya tidak terkena dampak yang tidak mengenakan dari aktivitas-aktivitas kayak tadi itu, kayak skema piramida itu. Jadi kita bisa banget cek kalau kakak termasuk orang yang kritis, tidak mudah tergiur dengan mendapatkan easy money, ya kan? Itu bisa dicek kok. Ini company-nya legal apa enggak, ya kan? Kalau dari produk aja deh, ini produknya legal apa enggak, cek di situs BPOM, ya kan? Bisa cek company-nya atau bisa cek nama produknya, ya, bisa di search di sana. Kemudian legalitasnya terdaftar di APLI apa enggak, karena kalau skema piramida udah pasti nggak lolos di APLI. Lalu legalitas company-nya kita bisa cek di Kementerian Perdagangan. Ini dia PMA benerankah atau ini lokal company yang legal? Dia bisa legal atau tidak? Itu ditentukan oleh banyak hal. Itu perusahaannya bisa berdiri, tentunya harus memenuhi banyak hal. Ya kan, ada checklist yang harus dipenuhi. Kalau bentuk bisnisnya seperti skema Ponzi atau piramida ini, udah pasti nggak diizinkan berdiri di bumi NKRI ini, Bante. Diam namanya ya. Nah, ini berbeda dong berarti dengan kalau kita ngelihat gitu ya. Bahwa sebuah perusahaan yang tergabung di dalam asosiasi penjualan langsung Indonesia itu berarti masuk ke semua yang legal. Betul. Karena secara proses dokumentasi pasti sudah kita harus menyerahkan proses dokumentasi untuk kita bisa masuk ke dalam APLI tersebut. Itulah MLM atau direct selling. Yes, kita legal karena kita juga punya marketing strategi gitu ya. Komisinya itu pasti dibayarkan berdasarkan multiple level dan berdasarkan jasa atau produk yang dijual. Berarti memang ada pertukaran produk dan jasa. Iya, jadi dapat duit gitu. Ada PV pribadi, ada OGV di setiap level, ada leg-leg yang juga ada OGV-nya. Nah, dari situlah komisi compensation plan-nya yang living, ya kan, tercipta. Kenapa kakak bisa disebut star senior star sebagainya, itu kan berdasarkan OGV yang tercipta. Benar, terbentuk. Dan itulah makanya secara sign up juga tidak tinggi banget karena teman-teman di sini mendapatkan komisi bukan dari mendaftarkan orang yang bayar banyak sehingga dapat share dari situ, tapi dari kerjanya teman-teman ketika di compensation plan tadi ya, bagaimana produk dan service yang kita jual yang menimbulkan PV dan OGV dan akhirnya membentuk rank ya. Jadi fair banget di sini. Dan pasti produknya kita ada banget gitu kan, bisa dilihat, dipegang mata, ditukarkan dan sebagainya. Nah, itulah bedanya teman-teman. Jadi ini yang kayaknya zaman dulu kita lihat yang itu drama miskin ini ya kan, padahal ternyata berbeda loh. Ya, kalimat pamungkasnya ada orang nawarin, yuk bisnis yuk. Oh ya, produknya apa? Itu adalah pertanyaan pertama yang harus disampaikan. Oh ya, produknya apa? Dari mana? Gitu. Jadi kalau dia bilang, oh enggak, ini nggak pakai produk, pokoknya kamu stok aja, lalala, udah deh. Bye, gitu ya. Dadah, gitu ya. Nah, 4 fase nih di network marketing nih. Nah, ini menarik banget. Ini nanti akan relate dengan saat ini kakak-kakak remnya apa sih, boleh kita tahu nggak? Ya, jadi ketika baru bergabung dengan yang living, jadi brand partner, beli PEP, ya kan, itu adalah fase 1, dimana kita happy banget, PEP-nya nyampe, unboxing lah ya kan, di videoin, di posting di story, malam ini mau coba diffuse lavender buat bobo, gitu ceritanya kan, kita ceritain ke teman-teman, ih anakku cocok banget loh ini pakai lemon, ih ini tips keren banget loh, gitu kan. Ada yang tertarik 5 orang, 10 orang, gitu kan. Terus yang 5 orang dan 10 orang bawa teman lagi buat dikenalin, ya kan. Mulai grow up itu timnya. Nah, ketika orangnya udah banyak, biasanya mulai muncul tantangan-tantangan tertentu. Pasti itu. Bonus aku kok nggak masuk? Ternyata dia nggak 50 PV, nggak 100 PV, nggak dapet lah dia bonus dan komisi. Ternyata kita lack of education. Oh, ini kenapa produk telat? Ini kenapa diffuser nggak nyala, nggak ngebul gitu ya. Ini kenapa lemon aku isinya separuh gitu kan. Pokoknya ada tantangan-tantangan di tahapan ini yang kalau itu terjadi di tim kita, tugas kita sebagai leader, enroller itu harus dampingi baik-baik, edukasi baik-baik, supaya apapun kekecewaan yang mungkin ada atau tantangan yang sedang dihadapi itu bisa terhandle dengan baik. Jadi di dunia ini hal yang biasa. Di dunia nyata ini hal yang biasa. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan berkembang ke fase berikutnya. Betul. Ini banyak dialami oleh senior star dan eksekutif. Hai kakak-kakak. Nah itu habis
mentok tuh akhirnya di supplement challenges dan di critical point kan, Dri? Itu gimana tuh? Kalau nggak terhandle dengan baik, ya kan, kalau tidak teredukasi dengan baik, nggak di coaching baik-baik, nggak di mentoringin baik-baik, itu grafiknya akan turun sampai nanti di titik critical point. Ya kan, ini dia mulai mendua nih, batin kiri, batin kanan. Batin kanannya mungkin akan bilang, ya udahlah, aku mau pakai aja lah, ya kan, aku kayaknya belum dulu nih, gitu ya, atau lagi enggak dulu nih, gitu. Nah, kalau fase dua ini nggak tertangani dengan baik, itu yang akan terjadi, ya batin kanannya. Sementara batin kirinya, kalau itu dihandle dengan baik, dijelaskan dengan baik, dijagain baik-baik, maka itu adalah critical point untuk kemudian dia fighting untuk sukses. Sampai kemudian mencapai yang namanya financial freedom di fase 4. Betul, oke. Jadi kalau dari penjelasannya Indri ini, kita bisa, teman-teman sekarang bisa relate ke dirinya sendiri. Pak Masim ini langsung relate. Dia bilang bahwa, oh aku tuh fase 1. Masih honeymoon ya. Masih honeymoon, lagi semangat-semangatnya, makanya tadi semangat banget itu ya mengulas. Kakak ada fase berapa nih guys? Coba selain Pak Masim, yang lain di fase berapa? Yo. 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tapi sekarang coba selain relate ke diri sendiri, relate ke downline juga. Karena tadi Kak Indri bilang dong, kan kalau kita sekarang udah paham dong, sebagai seorang business builder, saya katakan teman-teman business builder. Berarti semua downline atau tim teman-teman mengalami fase ini loh. Sekarang mereka yang baru bergabung, kalau kita cuma mintain KTP, terus kemudian karena kita butuh buat enroll karena mau pergi ke Bangkok misalnya. Ya udah, mau minta KTP selesai, dia beli PP selesai. Padahal orang ini lagi semangat-semangatnya. Jadi teman-teman harus jagain itu. Iya, di fase 2 ini memang krusial banget. Krusial. Jangan sampai nanti dia benar sampai masuk critical point akhirnya. Ada deh, karena upline saya nggak pernah tuh ngubungin saya cuma dibeliin KTP, dikirimin PP selesai. Ini penting, jadi jangan sampai kita, apalagi kalau kemudian kita berhasil nih ya, teman yang barusan kita rekrut, kemudian kita semangatin, kita dampingin, dia bisa mencapai rank tertentu, katakan kita jadi start dulu ya 500, caranya kita cari enrollan baru, semangatnya terjaga, excitementnya tuh nggak pernah turun. Gila, gue dapet orang, dia tutup aku jadi star loh. Habis itu kamu senior star ya. Pokoknya excitement itu terus dijaga. Jadi jangan sampai disappointment challenges ini terjadi gitu ya. Walaupun mungkin ada terjadi dilakukan dikit, dia nggak sampai critical point. Dia pengen fight for success dan akhirnya dengan perjuangannya bisa mencapai financial freedom pada saatnya nanti. Inilah pentingnya kolaborasi, Papi. Yes, gitu. Ya, kayak gitu ya. Yes. Oke. Nah, ini deh dirimu lagi. Nah, jadi di mana sebenarnya potensi pendapatannya? Jadi tadi kan kita udah lihat tuh 3 tabel, karyawan, pelaku bisnis konvensional, dan MLM business builder. Semuanya akan dapat income kalau ada aktivitas, ya kan? Nah, dengan demikian, compensation plan yang living juga dirancang berdasarkan aktivitas. Mulai dari yang pertama pembelian pribadi, kita akan dapat yang namanya essential reward point, ya. Terus kita di service oleh company dengan adanya PV promo, harga diskon, terus limited time offer produk-produk yang mungkin adanya seasonal aja, musiman aja. Kemarin kan habis Essential Talk, itu ada produk-produk yang adanya pas mau Essential Talk aja, ya kan, selama beberapa waktu, habis itu udah nggak ada lagi, ya. Nah, ini yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pembelian pribadi. Di sisi lain, sebagai leader, pembelian pribadi ini hanya tercipta kalau ada needs, ya kan? Ada solusi untuk problem yang dihadapi para member yang ada di tim kita. Jadi edukasi produk itu esensial banget, ya kan? Dibandingkan sekedar kita nawarin, ini lagi promo nih, ini lagi ada PV promo 120 PV dapat ini nih. Tolong dijelaskan juga hadiah PV promo itu manfaatnya apa? Create needs itu tadi ya. Create needs ya. Bahwa ternyata memang PV promo dengan produk berhadiah produk itu memang akan beneficial banget buat dia ketika dibeli. Nah, tujuan PV promo ini kan juga create needs. Company udah nyediain ya kan produk untuk PV promo. Kemudian ketika kita pakai, enak banget nih oilnya, enak banget nih produknya, enak banget nih toothpaste-nya, mouthwash-nya misalnya, saat itu lagi jadi bonus untuk PV promo. Next mereka akan beli member keranjang belanja, ya kan, dengan 120 PV jadi 190 PV. Ya. Nah yang kedua itu dari sharing yang living, ya kan, dari sharing yang living terciptalah enrollment.
ya kan? Kita bisa dapat fast start bonus, start living bonus, silver bound bonus, Banyak ya. banget ya. Dan komisi unilevel. Gila. Jadi komisi unilevel ini kan dari OGV yang tercipta berdasarkan pembelian produk. Nah, yang ketiga, once kita achieve silver, kita mulai jadi business builder. Kenapa yang namanya komisi generasi itu didapatnya mulai ketika kita achieve silver. Dan komisi generasi ini adalah harusnya income yang sesungguhnya saat kita mau menjadi business builder di Young Living. Komisi generasi ini, once kita jadi silver, kita akan dapat komisi generasi pribadi. Ada lagi silver di bawah kita akan dapat komisi generasi 1, generasi 2, dan seterusnya. Jadi, pola aktivitasnya masih mirip dengan di tahap awal saat jadi star, senior star, tapi porsi untuk coaching dan mentoring bagaimana terciptanya bisnis baru jadi lebih banyak saat kita jadi silver, Pak. Siap. Terus yang terakhir, iya pasti ya. Jadi kayak leadership retreat itu kan juga mulai dari silver ya, 3 bulan berturut-turut achieve silver atau gold, platinum, dan seterusnya, kita bisa dapat retreat. Oke. Nah ini berarti teman-teman lihat ya betapa banyaknya bonus yang diberikan oleh Young Living, dan itu adalah hal yang menarik untuk disampaikan ke prospek atau ke enrollan baru nih. Jadi selain produk, kita mulai mengenalkan, tahu nggak sih? Jadi ada semangat, excitement tadi ya, biar nggak turun. Gue harus mencapai rank. Dan apalagi tadi lihat ya, dari kayak dibilang komisi generasi itu didapat kalau kita mencapai rank silver. Berarti kita harus targetin diri kita dulu dong. At least kita silver nih. Habis itu kita angkat teman-teman di tim kita untuk kemudian meraih si silver ini, ya. Sebenarnya dengan kita mengangkat mereka satu-satu nih, kaki kita, komisi generasi kita makin besar, dan kemungkinan kita naik rank itu besar banget. Ya, kadang kan kaki kita akan mulai kebentuk semakin gede UGV-nya kalau kita punya silver, dan akhirnya kita bisa jadi gold, akhirnya kita bisa jadi platinum, ya. Jadi semuanya ini dilakukan secara multi level, secara direct selling. Jadi semuanya memang mendorong dari bawah, dan akhirnya kita pun ikut mendorong. Jadi pesan saya, pilihlah aktivitas-aktivitas yang sifatnya IPA, income producing activities, aktivitas yang akan menciptakan income. Mungkin nggak langsung saat itu, tapi kita ada di track yang benar. Kalau kita berupaya bagaimana caranya aktivitas-aktivitas edukasi kita itu terbagi ke dalam 3 kelompok ini. Benar banget, itu penting sih income producing activity, karena banyak dari brand partner kita dan mungkin di MLM lain juga yang merasa melakukan kegiatan banyak, sampai capek, sampai sesuatu, aku gak ada hasil. Tapi yang dilakukan misalnya cuman kayak apa ya, yang tidak producing activity. Seharusnya kita tuh berpikirnya gini, kalau kita memang pengen dapat rank dan dapat income, berarti aktivitas kita yang menunjang ke arah sana itu apa. Jangan sampai kita membuang waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri buat Pak Max, atau suami buat teman lainnya, terus nggak ada hasilnya. Itu sayang banget gitu loh. Jadi bisa buat bahan evaluasi, apakah aktivitas ini udah tepat, marketnya udah tepat, caranya udah tepat gitu, dan momentumnya udah tepat. Yes, benar. Oke, habis itu, nah ini ini adalah income disclosure statement. Ini adalah hal yang biasanya di conduct sampaikan. Tapi ini yang kita ambil memang yang Living 2023 US, ya, karena yang kita punya yang global punya itu adanya di tahun 2020 terakhir. Jadi kita nyontek dikit dari yang punyanya si US, dan ini isinya sebenarnya adalah potensi pendapatan yang akan didapatkan seorang brand partner dimulai dari associate sampai ke atas, dan berapa lama tercapainya gitu sih kayak. Jadi aku mau ajak teman-teman menatap tabel ini, ya kan? Ini adalah tabel annual income. Jadi ada income terendah, tertinggi, rata-rata untuk setiap rank, ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa senior star itu ada 6,9%, let's say 7%. Eksekutif itu 2,8%, let's say 3%, ya kan? Jadi kita bisa lihat di sini kenapa kok itu berkurang separuhnya. Oke, ya ini masa-masa krusial. Tadi kalau kita ingat fase 1, fase 2, seseorang ada di bisnis MLM, kalau udah senior star itu wajib diedukasi. Nah, ya kan?
wajib diedukasi tentang produk lebih banyak ya, bahwa oil ini kalau mau dibikin topik bisa seratusan topik kali tapi terus wajib diedukasi tentang apa benefit lain yang bisa didapat dari sisi income, oke, supaya tadi aktivitasnya terhubung dengan apa yang mau dicapai. Jadi kalau dia mau capai eksekutif, ya kan, dia nggak sendirian. Karena ada banyak nanti yang merasa, aku capek nih, aku sendirian, aku nggak punya core team, ya kan. Aku nggak ada yang support, kemana-mana bikin aktivitas sendiri capek loh papi, gitu kan. Banyak yang curhat begitu. Nah, tugas kita sebagai leader, sebagai enroller, ya, untuk memperhatikan detail-detail kayak begini, apa yang perlu disupport, ya kan. Tanyai. Jadi biar tidak ada perasaan di approach hanya kalau ada promo doang biar belanja. Betul. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini seperti si funnel kan sebenarnya ya. Kita masukin 10, turun makin lama makin dikit, makin dikit, makin dikit. Itu seperti ember bocor. Nah, Jadi air yang kita masukin itu karena keluar lagi karena kita bocor. bocor, kenapa sih kita nggak kasih edukasi, kita pendekatan, kita nggak pernah bikin training, turun. Orang-orang lama kok gue nggak tahu apa-apa di tim ini, kok gue begini, akhirnya turun. Nah, bagaimana kita nambal kebocoran itu adalah bagaimana kita kemudian mempunyai aktivitas-aktivitas yang menguatkan sehingga si ember ini tidak bocor. Sehingga harapannya di funnelnya itu dari 25% si start, kalau turun pun nggak banyak-banyak. Ini kan berapa persen, 25 ke 6,9, ya kan? Jadi harapannya semakin banyak yang kejaring di dalam ember, semakin banyak yang bisa kita sentuh dan kita kembangkan menjadi builder. Yes, jadi manfaatkan semua tools yang udah disediakan yang living ya, fast start bonus, start living bonus, silver bond bonus, itu bisa banget diedukasikan sejak awal. Yes. Nah, ini si trust issue ini adalah pembahasan terakhir kita nih. Iya, pembahasan terakhir kita. Tapi inilah yang membuat banyak challenge di lapangan terkait dengan perkembangan bisnis seseorang. Betul. Jadi kok bisa sih ada trust issue? Iya, kenapa sih? Jadi MLM ini sendiri kan sebenarnya people business. Jadi tugas kakak-kakak itu berat loh. Ya kan, produk disediakan oleh yang living, sistem disediakan oleh yang living, VO, kemudian diimpor oleh yang living, edukasinya disediakan oleh yang living, kemudian kakak-kakak mereplikasi di lapangan. Tugas kakak-kakak yang maha berat itu adalah bagaimana caranya memanage people, ya kan, memanage tim itu jauh lebih berat karena beda rambut boleh sama hitam, ya kan, isi kepalanya beda-beda. Nah, itulah yang dihadapi. Jadi trust issue, ya kan, seseorang tadi ada di fase 2, fase 1, fase 2, kemudian akhirnya ada di critical point. Pertama biasanya muncul karena kurang merasa dihargai. Gitu kan. Biasanya kan di yang living ini kan 80%, let's say itu adalah konsumen, pengguna produk, nggak mau ngejalanin bisnis apapun alasannya, gitu kan. Nah, mereka tetap perlu diberikan respect dengan cara-cara yang kakak-kakak bisa, gitu. Jadi ketika mereka nggak punya tim atau mereka memang cuma mau pakai produk aja, ya mereka dikategorikan sebagai konsumen, ya kan. Luangkan waktu lebih banyak dengan mereka yang membangun bisnis itu pasti, tapi tetap apresiasi kategori konsumen kita. Nah, yang kedua, jangan memilih contoh-contoh berbisnis yang salah, gitu. Jadi semuanya udah diatur, pasalnya ada, ya kan. Kita lakukan yang kita tahu ini berdampak dan akan membuat bisnis kita langgeng sebagai bisnis seperti yang living. Oke, dan menanggapi Kak Indri tadi ini menarik, 80% itu adalah pengguna atau konsumen gitu ya. Jadi bayangin teman-teman di piramidnya teman-teman, katakan punya 10 orang di bawahnya teman-teman, 8 orang itu konsumen. Tapi mereka adalah yang membentuk OGV terbesar. Ya, mau punya 100 orang, 80 orang adalah konsumen. Kalau kita bisa mengaktifkan 50 PV aja dari si 80, dia mendorong OGV kita. Oleh karenanya kita tetap harus mengapresiasi si 80 ini, dan kita harus tahu bagaimana kita bukan bertindak, memperlakukan si kelompok konsumen si 80% ini. Oke, ini ada yang menarik. Sebulan yang lalu saya sharing tentang yang living di salah satu ikatan istri bank swasta. Ikatan istri. Jadi ini istri-istrinya, berbagai macam profesinya, ya kan. Nah, pertanyaan yang paling banyak saya dapatkan adalah, saya pernah pakai
waktu masa pandemi. Ya, saya pernah beli. Tapi habis itu saya nggak pernah dihubungi lagi loh, Kak Iman. Betul. Saya nggak yakin ini yang dulu jualan, yang nawarin sama saya jadi member, itu masih ada nggak orangnya? Jadi mereka merasa nggak di-approach lagi. Yes, itu dia benar-benar. Ya, itu di kuping saya banget gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi catatan penting buat kakak-kakak untuk re-approach lagi ya, Benar, reconnecting. benar. Mm-mm. Yes. Mm. Dan yang ketiga ini ada kurangnya dorongan katanya. Kurangnya dorongan ini terkait sama edukasi sih. Iya, iya. Ya kan? Jadi ada yang bilang, oil aku masih banyak. Oil aku masih banyak. Karena tiap bulan ternyata dia beli lavender, peppermint, lemon, tips. Ya kan? Jadi nggak mendorong gimana caranya punya lifestyle, edukasi yang mendorong lifestyle seseorang. Ya kan, kita tadi Papi di awal nyenggol-nyenggol, aku happy banget tuh Papi bisa nyenggol Ningxia, bumbu kolagen, ya kan? Itu bisa mendorong seseorang mengkonsumsi dan mengeksplor produk lebih banyak. Betul. Kita punya RDT, kita Yes. punya Kitsen, Yes. yang untuk anak-anak. Kita punya roll on, ya, hanya komunitas-komunitas tertentu yang udah pakai. Oh, Karena namanya relate banget sama emosi kan. Coba deh kakak-kakak lihat price list. Ya, boleh tuh dibuat edukasi tentang oil emosi. Kemudian ada yang namanya kurangnya penjelasan produk versus harga. Harga yang high end, kenapa bisa lavender kita tadi yang di rak, ya yes. kan? Dengan di-compare dengan yang 50.000 ini mesti banget kita paham situsnya. Betul, Ya kan? situasinya. Dengan bahasa sendiri ini kita wajib menjelaskan. Ya. Karena ada insting manusia itu adalah gimana caranya mendapatkan produk sebaik mungkin dengan harga semurah mungkin. Nah, challenge-nya gimana kita ngejelasin ini, ya kan? Itu nggak mungkin ada di harga yang sama dengan tetangga yang 50.000 kayak di tadi rak toko gitu, karena gitu kan, cara destilasinya aja udah berbeda. Nah, kemudian bentuk bisnis yang kurang familiar tadi ya, itu kita bisa banget komunikasikan bahwa di luaran kan itu mitosnya yang masuk duluan maka income-nya akan lebih banyak dan banknya akan lebih tinggi. Di yang living kita bisa jelasin, yang mau jalanin bisnis lah yang income-nya akan lebih besar, yang mau meluangkan waktu lebih banyak 12 jam sehari dengan yang 4 jam sehari tentu akan beda. Walaupun dia upline kita, masuk kita lebih dulu, tapi kalau kita mempunyai sepak terjang lebih, kita bisa melebihi si upline. aktivitas lebih banyak, edukasinya lebih beragam, itu sangat mungkin terjadi. Fair banget. Dan saran-saran yang tidak tepat sasaran. Kita punya testimoni tentang peppermint, tapi orang di hadapan kita ini butuh lavender sebenarnya. Jadi kita kasih solusi yang nggak tepat untuk dia. Itu biasanya sih yang bikin tadi di fase 2 ya, disappointment, kekecewaan. Jadi sepertinya ini tipsnya harus lebih banyak listening daripada kita yang talking. Jadi lebih banyak mendengar, kita akan bisa menggali lebih banyak kebutuhan dia sebenarnya apa gitu. Kita mau kasih dia lavender buat tidur, sementara dia harus jaga anaknya yang masih balita, yang tidurnya itu jam tidurnya tuh masih aur-auran. Berarti sebenarnya butuh produk lebih besar potensinya kalau kita jualin buat anaknya. Benar juga ya, berarti aku baru ini sih kebuka juga, berarti teman-teman di sini memang tugasnya memahami secara keseluruhan berarti ya, sebagai seorang brand partner sebelum kita approach seorang customer, jangan asal salah ngasih produk sehingga akhirnya dia trust issue nih. Gitu. Aku tuh nggak mau itu begitu, gimana sih kok dia maksa sih gitu. Nah, ini nih cara-caranya, ini ada 12 banyak juga nih ya. Ini ngomong siapa sih, Indri? Ini Simon Sinek, ya kan, pakar marketing dan manajemen, yang bilang bahwa tim itu bukanlah sekelompok orang yang bekerja bersama. Jadi nggak cuma sekedar bekerja bersama. Kerja bareng yuk. Jadi tim itu adalah sekelompok orang yang trust each other. Wah, gila, keren sih kata-katanya. Jadi diantaranya sih harus katakan sesuatu dengan benar. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu kan tell the truth. Kemudian jadilah diri sendiri, real, ya kan? Terus tunjukkan empati, jangan simpati, itu beda jauh. Kemudian konsisten. Ayo kita enroll, ajak timnya enroll. Tapi kitanya kadang enroll, kadang enggak. Terus tanyakan feedback, ya kan? Apa yang dibutuhkan? Ada yang bisa dibantu, ada halangan atau tantangan yang bisa didiskusikan, ya kan? Follow through, ya.
Jangan cuma ngubar pas dapet KTP terus PEP-nya nyampe, itu. WA-nya nggak dibalas. Yes. Ini digosip-gosip di forum-forum underground, ya kan, di sebuah komunitas, itu keluhan terbanyak itu. Nah, terus informasi-informasi yang harusnya konfidensial, tetaplah jaga privasi tim kita. Sama apa lagi, Papi? Jadi kalau ada kita melakukan kesalahan, kita sebagai manusia pasti sumber salah juga dong. Kita akui saja, kita meminta maaf dengan tulus. Nah, itu penting. Terus kemudian juga kita mengakui nih kalau kita membuat kesalahan, ya memang saya salah. Jadi yang sebenarnya adalah begini, mungkin akan lebih baik kalau kita seperti ini gitu ya. Jadi kita akui aja. Orang akan lebih nggak akan oh, kan lo salah kan, nggak usah malu untuk begitu. Orang malah akan lebih respect ya kan. Jadi respect boundaries-nya juga harus dijaga nih antara katakan misalnya temennya dia punya bayi yang kalau malam tidur ya janganlah ditelepon gitu ya. Kita tahulah menghargai boundaries itu. Oh dia istrinya dia ada seorang istri, kita adalah laki-laki, janganlah diajak meeting malam-malam kayak seperti itu. Terus be kind always ya itu memang kita sebagai manusia seharusnya be kind lah ya. Iya, karena gini, sering kita nggak tahu seorang lagi di dalam kondisi apa. Betul. Atau sedang mengalami apa. Iya loh. Jadi di tim kita itu terutama yang banyak orangnya tetap be kind itu kadang cheering up seseorang. Ada hal simpel kadang-kadang itu ternyata ngefek loh seseorang ya kan. Dan yang pasti ini show up on time ya, itu paling simple sebenarnya tapi paling susah dilakukan sama orang. Baru mau mandi. Yes, tapi baru mau mandi. Ini baru mau mandi, jangan ya guys. Jangan. Jadi kalau aku lihat sih ini kayaknya di trust ini adalah integritas nih. Ini akan mencerminkan integritas seseorang kan. Nah kalau kita sebagai seorang business builder yang living dan kita punya integritas yang baik, orang pasti ikutin kamu. Yes. Orang percaya, begitu orang percaya sama kita, jadi trust issue ini kita hilangkan gitu ya. Udah deh, kita gampang deh mau meyakinkan customer, mau meyakinkan downline, itu pasti gampang. Karena orang udah melihat kita, gila gue cocok banget nih sama orang. Ya. Jadi ibarat apa ya, klik pertama kali ketika ketemu itu nyata adanya. Betul. Dalam hubungan apa downline maksudnya, ya kan? Jadi ketika ada yang belum klik, itu cuma masalah waktu aja, atau memang nggak cocok dia ada di komunitas tertentu, cocoknya di komunitas yang lain. Itu hal yang biasa di industri ini. Kata Kak Sasya nomor 6 masih PR, mana Kak yang nomor 6? Oh, di slide sebelumnya, nomor 6. Nah, ini ini saran yang tidak tepat sasaran. Oh, nah, ini harus listening lebih banyak. Iya, benar. Kita yang ngomong. Kita kalau semakin sering sih Kak Stasia ya memberi saran, kita mempertajam listening kita, sebenarnya itu kita melatih sih. Memang pasti awal-awal kita masih kayak yang oh belum tepat sih. Kita pengen motong. Kami kayaknya kita udah langsung jump in solution kan. Kita solusinya kayak begini. Padahal kita harusnya lebih tajam lagi. Oh kan kita bertanya lebih banyak lagi untuk kita memastikan bahwa itu benar. Dan tadi yang trust issue si Simon Sinek bilang itu bahwa ternyata yang bikin kita kuat itu adalah kalau kita trust each other, itu benar banget. Karena ya kalau kita lihat, saya pernah kerja di ML company sebelumnya juga, dan di sini juga saya lihat bahwa tim yang kemudian mempunyai yang solid dia trust isunya itu tidak ada gitu ya, trust each other, itu tim yang lebih cepat berkembang. Yes. Karena mereka merasa menemukan rumah kedua di dalam komunitasnya, mereka percaya sama komunitasnya, mereka enggan untuk keluar dari si komunitas itu akan lebih kuat. Kalau mereka ngumpulin begitu lebih banyak orang, tim itu akan semakin besar, susah untuk keluar. Betul sekali. Jadi angka reaktivasinya harusnya rendah sih di tim itu. Seharusnya ya. Jadi akhirnya kita. Iya, kita udah sampai di slide terakhir. Terima kasih banyak loh teman-teman semua. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Boleh lempar love ya di kolom chat bagi yang merasa sesi hari ini bermanfaat. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Tentunya semuanya bertujuan agar yang Living Indonesia jauh lebih baik dan berkembang lagi di masa-masa yang akan datang. Dan ingat tadi kita meningkatkan porsinya efek nih sama-sama teman-teman, terutama Indonesia nih. Karena semua adalah bagian dari
jadi global worldwide loh. Wow, dan kalau Bangkok masih siapa yang bisa ikut Bangkok nih kayaknya seru juga nih kalau mereka kita kompor-kompor ini nggak boleh kelewatan dan pastinya kalau kelewatan kita juga masih punya kata kayak Billy tadi begitu silver sudah ada perjalanan jalan-jalan nih retreat kita silver habis itu gold dan sebagainya harus kudu dikejar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menemani saya hari ini, Pak Ping. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Thank you so much. Tetap sehat dimanapun berada, secara fisik dan mental pastinya. Selamat siang. Selamat siang. Bye-bye. Dadah.